Bismillahirrahmanirrahim. Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram Al-Qismu Tsani Bab Ibadat. Bab Salatil Jama'ati wal Imamah. Bab salat jamaah dan imam. Hadis pertama. Kita ulang lagi hadis pertama. Kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram Bab Ibadat, bab salat jamaah dan imamah, hadis pertama. Nanti judulnya kayak gitu ya, di thumbnailnya ya. Paham? Biar gampang orang nyarinya. Siapa yang buat thumbnail? Tunjuk-tunjuk. 3 hari ngaji kitab, 3 hari Al-Quran. InsyaAllah habiskan, InsyaAllah. Minimal 2 tahun lah masa jabatan nang. Jadi setelah 2 tahun, wallahualam. InsyaAllah kalau di sini nyaman ya di sini. Kalau Allah tempatkan suruh hijrah ya gimana lagi. Kalian kejar seminggu sekali ngajinya. Kita nggak bicara ke sana dulu. Sekarang yang ada dulu saja. Ke depan kita belum tentu masih ada. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Allah meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati, salat jamaah, afdal, lebih baik, min salatil fardhi, dari salat sendiri, bisab'in wa ishrina darajatan, dengan kebaikan 27 derajat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Walahuma, dan dari keduanya, dari muttafaqun alaih, yang maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bi khamsin wa ashrina juz'an, dalam riwayat lain yakni 25 juz lebih baik daripada salat sendiri. Wa kadzalil Bukhari an Abi Sa'idin wa qala, dan begitu pula dari riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id, beliau berkata 25 darajah. Jadi bukan menggunakan juz. Jadi ada 3 riwayat tentang hadis ini. Riwayat yang pertama adalah menggunakan isab'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Riwayat yang kedua masih riwayatnya Imam Bukhari dan ya, dengan menggunakan khamsin wa ashrina darajah, 25 juz'an. Dalam riwayat Bukhari menggunakan darajah. Sekali lagi yang diulangi artinya, salat jamaah lebih afdal daripada salat sendiri. Keafdalannya itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 27 derajat. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari dan Muslim juga, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yakni 25 juz, 25 bagian. Tadi menggunakan derajat, bagian. Kemudian riwayat Imam Bukhari juga yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id menggunakan kata darajah, 25 darajah. Sekali lagi, salat jamaah lebih afdal ketimbang salat sendirian, yakni keistimewaannya 27 derajat. Maka usahakan salat jamaah, jangan salat sendiri. Ada'us shalah fil masajid, melaksanakan salat di masjid-masjid, jama'atun, secara jamaah, suri'a li hikamin balighatin, disyariatkan oleh agama Islam karena mengandung hikmah
yang begitu besar. Salat jamaah di masjid disyariatkan oleh agama Islam, di antara keistimewaannya mengandung hikmah yang sangat besar. Maka jangan menyepelekan salat jamaah. Kembali lagi ke salafus saleh, kembali lagi ke para alim ulama, kembali lagi ke amalannya para tabi'in tabi'at yang senantiasa mengutamakan syariat agama Islam, mengutamakan amal-amal soleh, tidak menyepelekan atau tidak mengucilkan. Di antara amal soleh yang paling besar yakni salat wajib secara jamaah. Yang kita maksud adalah salat wajib, salat 5 waktu. Adapun salat masnunah afdol dikerjakan sendirian. Salat tahajud sendiri lebih afdol di rumah, biar rumah itu tidak seperti kuburan. Artinya apa? Digunakan untuk ibadah. Salat duha afdol sendiri, kecuali salat-salat sunnah yang disunnahkan untuk jamaah. Di antaranya apa? Aidul Fitri, Aidul Adha, dan tarawih dalam riwayat lain. Kemudian salat istisqa, salat khusuf, salat khusyuf, salat gerhana, salat khauf, salat wajib. Ya. Tapi satu ketika kita salat tahajudnya jamaah, boleh enggak? Secara hukum boleh. Adapun afdal atau tidaknya nanti tergantung situasi dan kondisi. Contohnya, kalian santri, Ustadz ingin mengajarkan sholat tahajud, ingin mendidik kalian sholat tahajud, maka pengajarannya itu secara jamaah. Maka lebih afdolnya karena untuk pengajaran jamaah. Setelah kalian bisa istiqomah, rajin bangun, maka afdol sendiri. Tapi ketika kalian berada di satu tempat, berbenturan antara amal infiradi dan amal ijtima', amal sendiri dan amal jamaah, maka untuk maslahat kalian dahulukan amal jamaah. Di sini akhlak kita diutamakan. Kita punya amalan nih, jam 3 sholat atau ngulang hafalan jam 3 malam. Tapi kita suatu saat sedang safar, ya. Kemudian kita mampir di satu tempat, yang mana tempat itu memang umumnya mereka melaksanakan sholat tahajud secara jamaah sebagai satu pendidikan, misalnya di pesantren. Maka di antara bagian daripada akhlak yang baik, dahulukan amal jamaah. Meskipun boleh saja dia bisa sendiri sholatnya, tapi nanti dalam pandangan orang luar seakan-akan Islam itu tidak bersatu. Itu hikmahnya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Ingat, yang memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah, bukan seberapa banyak kalian ibadah. Tapi untuk menarik rahmat Allah mesti ibadah berkaitan. Artinya tadi mesti fleksibel, ya, tidak bertentangan dengan syariat. Paham ya? Wa mazaya katsirah, dan memiliki keistimewaan yang banyak. Salat jamaah memiliki keistimewaan yang banyak dan memiliki hikmah yang banyak. Minha, diantaranya, siyadatul ajri bi kathratil khutwat, ditambahnya ganjaran karena sebab banyaknya langkah kaki yang kalian ayunkan menuju jadi bukan hanya 27 derajat, tapi juga seberapa jauh kalian jaraknya di masjid itu akan dihitung oleh Allah.
Maka beruntung orang yang rumahnya paling jauh dengan masjid, tapi dia istiqomah sholat jamaah di masjid. Karena logikanya ayunan langkah kakinya lebih banyak. Dan itu akan dihitung oleh Allah. Saya naik motor gimana? Allah Maha tahu setiap tetes bensin itu. Tapi motornya motor orang. Izin nggak nih? Ini yang jadi masalah. Hati-hati. Naik sandal, sandalnya dapat gosop. Apa gosop? Bukan nyolong. Gosop itu minjem tanpa izin. Itu nggak boleh dalam syariat Islam. Hati-hati. Minjem tanpa izin, niat dikembalikan, namanya gosop. Ada sendal di depan, kalian pengen wudu, di luar dipakai aja tanpa izin, namanya gosop. Dosa nggak? Dosa. Subhanallah. Kita anggap sepele perkara itu ya. Tidak akan berdosa kalau seandainya orang yang punya sandal mengikhlaskan. Ikhlasnya kapan taunya? Nanti di padang mahsyar. Kalau sekarang kita nggak tahu ikhlas atau enggak. Ya kan? Kalau dianya memang ikhlas, copot sandal ke masjid, siapa saja nih nanti yang make, udah saya ikhlasin. Beres. Tapi khawatir sandal itu 10 juta kan. Dia nggak ikhlas. Apalagi yang makainya telapak kakinya gede. Sehabis dipakai nambah gede itu sandal rasanya. Ya, sebagai seorang mukmin yang baik, ia meninggalkan perkara yang sia-sia. Perkara yang di dalamnya mungkin ada subhat. Seperti itu. Susah ya? Nggak susah. Kalian datang ke masjid punya sandal, pakai sendal aja sendiri. Kenapa kalian buat susah? Kenapa dibilang susah? Karena kebiasaan kalian yang salah. Gitu. Itu namanya gosop. Ya. Minjem pulpen tanpa izin gosop. Apalagi pulpen keluar tinta. Bukan minjem itu, minta tinta. Subhanallah. Minjem pulpennya. Itu akadnya itu bukan hanya minjem, tapi juga dia meminta tinta. Tapi memang nggak apa-apa, dimaafkan. Karena kebiasaan kita minjem pulpen itu artinya sekaligus minta tinta. Meskipun secara lafaz kita minjem. Yang punya pulpen pasti paham. Tintanya bakal pakai. Minjem motor. Motornya bensinnya aja ya. Itu juga minta bensin. Subhanallah. Sampai segitunya. Orang-orang yang memperhatikan betul tentang amal-amal kebajikan. Tentang yaumul hisab. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada di kantor tempat ngantornya seorang khalifah. Tiba-tiba anaknya datang. Ya. Anaknya datang mengetok pintu. Kemudian diketoklah pintu itu oleh anaknya. Wahai khalifah, wahai ayahanda, ini saya anakmu. Kata Umar, ada apa? Enggak dibuka dulu. Ada perlu. Keperluan apa? Keperluan keluarga. Setelah baru tahu keperluan keluarga, dibuka pintunya. Kemudian setelah masuk anaknya ternyata ruangannya gelap. Wahai ayahanda, kenapa ruangan ini gelap? Tidak adakah lampu atau lilin? Kata ayahanda, kenapa? Ada. Cuma karena engkau kesini untuk membicarakan keperluan keluarga, sedangkan ruangan ini digunakan untuk keperluan kerakyatan. Maka tidak sepatutnya saya menyalakan lampu yang mana minyaknya itu diambil dari uang rakyat. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita bisa nggak begitu? Campur aduk sudah. Kita mencampur aduk. Ya. Dodok ning bala desa yang ngomongi wong. Padahal bala desa dibuat dari uang rakyat. Maka silakan bahas tentang kesejahteraan kepentingan rakyat. Allah.
Umar bin Khattab. Dan banyak para sahabat lainnya yang zuhud-zuhud. Apakah kita masih yakin masuk surga? Dengan keadaan kita sekarang, yang duduk di balai desa ngobrolin masalah pribadi, padahal itu dibuat dari uang rakyat, yang menggunakan sandal orang tanpa izin, yang minjem motor bensinnya nyampe entok warah. Insya Allah kita masuk surga. Kenapa kita masuk surga? Karena rahmatnya Allah. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, banyak amal yang gak terasa kita berbuat salah. Maka berharap supaya Allah meridhoi kita. Berharap supaya Allah merahmati kita. Itu. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar kalian amal kemudian selesai, enggak. Tapi yang paling besar adalah harapan kalian supaya Allah merahmati kalian, supaya Allah ridho kepada kalian sehingga mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu an, gelarnya para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Allah meridhoi mereka. Ya. Wa mazaya katsira. Banyak keistimewaan dalam sholat jamaah. Semakin banyak langkah kaki yang kita ayunkan, maka semakin banyak pula pahala yang kita dapat. Ya. Tapi jangan dibuat-buat juga. Jangan ganjen juga. Jangan terburu-buru juga datang ke masjid. Ayunkan dengan ayunan yang tenang, ya. Apalagi ngebut-ngebutan. Siyama fidh dhulam lamma warada. Apalagi kalian melangkahkan kaki ke masjidnya itu dalam kondisi gelap gulita. Dulu mungkin nggak ada lampu. Basyiril masain fidh dhulami ilal masajid. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan ke masjid-masjid bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maksud di sini ada beberapa para alim ulama ya, memberikan penafsiran bahwa solat gelap itu diantaranya solat Isya dan solat subuh. Itu lebih besar. Ya. Solat subuh bukan hanya gelap, matanya gelap, berat, ya kan? Maka ingat hadis ini, basyiril masain, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan menuju ke masjid untuk sholat jamaah. Nanti apa kabar gembiranya? Di hari kiamat atau di hari padang mahsyar, dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Dikala orang-orang susah payah, dia mendapatkan naungan cahaya. Subhanallah. Ya. Itu di antara fadilah salat jamaah, datang ke masjid. Maka Allah banyak fadilahnya, jangan sepelekan. Ya. Wa fiha ta'lif. Dan dalam salat jamaah juga bainal muslimin. Ya. Ini fadilah sosialnya. Menjaga kerukunan antara seorang muslim. Karena sholat jamaah kita saling mengenal satu sama lain. Karena sholat jamaah kita tahu dia lagi ulam nepluk. Karena sholat jamaah kita saling tahu teman kita lagi sedih, lagi senang, lagi dapat lotre. Tahu, ya. Sholat jamaah.
Hidup Ang Didi ini 200 meter ya. Antara rumah masjid, alhamdulillah. Sekali-kali keluar agak jauhan, tapi kebanyakan pokoknya rumah, masjid. Alhamdulillah. Salah satu tanda-tanda orang saleh adalah ia dimudahkan rezekinya di tempat ia tinggal. Salah satu tanda ahli syurga tadi, pertama ia dimudahkan rezekinya di tempat tinggal, kedua ia tinggal bersama orang-orang yang soleh, ketiga ia tinggal dengan masyarakat soleh. Ang Didi ada semua, ya kan? Tangganya soleh, masyarakatnya soleh. Allah, insya Allah kita semuanya. Di antara fadilah salat jamaah secara sosial, yakni menjaga kerukunan atau kesatuan di antara umat muslim. Umat muslim sekarang banyak gaduh, banyak bertengkar. Salah satu solusinya salat jamaah. Kalau Ang Didi begitu baik udah. Kalau jadi kubu, naudzubillah. Ya. Wal'iyadzubillah. Kepemimpinan itu enggak boleh diminta, enggak boleh dicari, haram hukumnya. Tapi tatkala diamanahi kepemimpinan jangan mundur. Karena ada pertolongan Allah. Tapi kalau maju sendiri minta jadi pemimpin, itu tandanya takabur. Pertolongan Allah tidak akan datang. Itu pesan Ang Didi. Karena mungkin di antara kalian akan jadi pemimpin. Tapi ingat pesan itu, usahakan menghindar. Ya. Tapi kalau suatu saat kalian berada dalam posisi yang tidak bisa menghindar, itu artinya dari Allah, ada pertolongan di situ. Wa jama'a qulubihim fi akbari ibadatin, dan akan menyatukan hati-hati seorang mukmin. Akan menyatukan di dalam ibadah yang besar, yakni ibadah salat jamaah tadi. Haitsu yakifal kabir fiha bijanibi saghir, karena dalam salat jamaah orang yang tua ya satu shaf dengan anak muda, kan gitu. Ya. Wal ghani bijanibil fakir, ada orang kaya di sampingnya miskin. Enggak ada tuh kan. Sebelum jamaah yang kaya depan. Saufu sufufakum, yang kaya depan. Saufu sufufakum, yang miskin agak belakangan, yang miskin. Enggak ada begitu kan salat jamaah? Enggak ada. Ya. Maka salat jamaah itu menyatukan hati seorang muslim. Dengan cara apa? Tadi yang tua ya satu shaf dengan yang muda, yang kaya satu shaf dengan yang miskin. Semua sujud, semua ruku ya di lantai yang sama, sehingga pada waktu itu sadar kalau manusia kecil, semuanya milik Allah yang besar, Allah. Itu fadilah atau keutamaan salat jamaah. Yang punya banyak penyakit hati jamaah, diperbaiki jamaahnya ya. Pelan-pelan saja jamaah itu. Pelan-pelan itu artinya apa? Gak usah tergesa-gesa ke masjid. Nikmati kalian bertemu dengan siapa di masjid itu, nikmati, jangan menghindar. Meskipun ketemu dengan apalagi mantan, seneng kan gak menghindar. Bertemu penagih hutang, kalian punya hutang, senyumin. Ya. Jangan buru-buru, nikmatin. Datang ke masjid, lihat kanan kiri, lihat muka para jamaah nih, barangkali ada yang frustasi, barangkali ada yang punya masalah besar. Tanyakan perihalnya. Ya, adat-adat seperti itu sudah hilang ya, adat Islami, akhlak Islami seperti itu. Kita tumbuhkan lagi di kita. Ya, di kita dan generasi yang akan datang. Gitu. Rul, balik sekolah Rul.
pelanga plongo kemudian nang apa rul bolos ang. Oh, kan tahu jadinya kan bolos. Ya. Kadang begitu ya peduli ya. Gudug. Nah, ang nono nggak apa bawa kopi. Ya, nono rakan. Ya. Fatata sawa ru'usu kama tasawatil aqdam fis sufuf. Maka semuanya sama. Ya, kepalanya di atas, kakinya di bawah di setiap shaf kan. Yang miskin tetap kepalanya di atas. Yang kaya di atas kan. Sama kan? Itu waktu sholat jamaah. Ya. Kakinya di bawah. Nggak ada yang kebalikan, oh, kamu miskin. Tolong ya, beradab ya. Kamu miskin ya. Atau orang miskinnya kamu nanya. Nggak ada. Saya kubu, tolong ya. Kamu cuma penjaga pom bensin ya. Hormati saya ini. Saya kubu, jadi saya sholat di atas kepala kamu bawa. Nggak ada. Sholat jamaah nggak begitu. Tapi selain sholat jamaah, pasti begitu. Pengajian di depan siapa? Yang berjabat. Majelis-majelis dunia semuanya seperti itu. Apakah itu diajarkan dalam agama Islam? Maka hanya ada di sholat jamaah. Ya. Hanya sholat jamaah. Kalian bisa berdampingan dengan bupati dan lain sebagainya. Subhanallah. Kalau sholat jamaah sudah masuki hal-hal seperti itu, berarti sholat jamaahnya, shafnya ada yang salah. Ya. Shafnya berdasarkan derajat, tahta, kasta, bukan. Ya, itu sudah salah. Kalau satu perkumpulan yang mana maksud dan tujuannya adalah perkumpulan akhirat, tetapi dikasta-kastakan dengan hal duniawi, ya, yang berderajat, berpangkat, yang punya uang banyak, begini-begini, berarti perkumpulan itu belum murni perkumpulan mencari keridhaan Allah. Kalau perkumpulan mencari keridhaan Allah, manusia bisa dibedakan pertama dengan ketakwaan dan ilmunya, sudah. Biasanya yang takwa itu kelihatan dia, meskipun sederhana, akan dimuliakan. Dan yang kedua yang berilmu, kelihatan meskipun sederhana, tapi dengan syarat tawadhu. Ya. Yata'allamuna ad-din bi tariqin 'amaliyyin. Salat jamaah itu mengajarkan kepada para jamaahnya, ya, tentang amal agama yang dikerjakan secara nyata. Kalau kalian kan dengerin Ang Didi ini nggak nyata ini. Dengerin nasihat ya. Adi sholat. Nggak nyata. Iya Ang sholat. Setelah bubar dari sini sholat nggak? Nggak tahu kan. Urusannya Adi. Tapi sholat jamaah itu mengajarkan tentang amal yang nyata. Ruku, sujud, salam, dan lain sebagainya. Ya. Alawatun ala anna fi dzalika ma'nan lil wahdah. Dalam salat jamaah memberikan makna persatuan. Salat jamaah. Wa tamrin 'ala al-a'malil musytarikah. Dan tamrin sebagai bentuk latihan terhadap amal-amal yang musytarik, yang bersamaan, yang bergotong royong, yang dikerjakan secara bersama-sama karena dia sholat jamaah. Jadi dengan mudahnya dikerjakan secara kompak. Wa tadrib ala mawaqifil harbi tahta imra'atin qa'idin wahidin. Dan pelatihan juga taat kepada pemimpin satu, yakni
tamthilnya di sini adalah imam. Wis, isa dulu. Wis muni durung? Oh. Din muni durung, Din? Muni durung? Oh, durung. Oh, kaget. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti dilanjutkan besok. Masih banyak nih. Sudah cukup? Kita tutup. Dan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oh, masukin lagi kitabnya.